Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kelas kita yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal. Dan insya Allah hari ini kita akan murojaah kembali ya dari awal, yaitu dari bab Mabadi al-Asyarah insya Allah. Ini ada Umi Suli dan Umi Aryati, juga Umi Sina. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Ustazah, alhamdulillah bi khair Ustazah. Alhamdulillah. Karena kita sedang mengulang ya, jadi manfaatkan waktunya ya Umah ya. Mudah-mudahan nanti bisa hafal. Karena kemarin banyak yang tertinggal. Bismillah kita mulai dari awal aja. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah semua ya tadi Umi Santi izin ya. Iya Ustazah. Baik, kita mulai. Nah, bismillah. Tayyib. Kita akan mulai dari bab yang pertama, tapi ini sebenarnya bukan bagian dari Matan Tuhfatul Atfal ya. Ini hanya tambahan saja, hanya tambahan 10 prinsip dasar ilmu tajwid saja. Untuk mengetahui 10 prinsip dasar ilmu tajwid itu apa saja sih sebelum kita masuk ke Matan Tuhfatul Atfal. Baik, seperti yang Uma lihat di PDF ini, 10 prinsip dasar ilmu tajwid ya, yaitu waqadarafna jami'an. Telah kita ketahui bersama bahwa setiap disiplin ilmu memiliki prinsip dasar masing-masing. Anna likulli fannin min fununil ilmi mabadi'uh. Wa hadhil mabadi'u tusamma. Prinsip dasar ini bisa disebut dengan al-mabadi al-asyarah, bil mabadi'il asyarah, ya, yang artinya 10 prinsip dasar. Bukan hanya ilmu tajwid saja, tapi ketika kita belajar ilmu yang lainnya seperti fikih maupun yang lainnya, itu pasti ada namanya 10 prinsip. Yang kita harus tahu apa yang sedang kita pelajari, definisinya, kemudian temanya, hasilnya, keutamaannya nanti akan kita pelajari. Baik. Kemudian bidzalika yang bagi likulli thalibil ilmi, maka sudah semestinya bagi setiap pencari ilmu an ya'rifa mabadi al-ilmi al-matlubi fihi, mengetahui prinsip dasar ilmu yang ia cari. Nah, kita di ilmu tajwid ini, amal mabadiul asyara al-matlubah, adapun prinsip dasar yang dimaksud adalah wahiyah. Yang pertama adalah at-ta'rifu, definisi. Ini 10 prinsip dasarnya ya. Jadi yang pertama itu adalah at-ta'rifu, definisi. Kemudian wal maudu'u, tema. Kemudian yang ketiga wasamru, ada hasil. Dan yang keempat wal fadlu, keutamaan. Kemudian wan nisbatu, ada nisbatnya. Kemudian ada pencetusnya juga ya. Bentar. Nisbat, kemudian penemu, kemudian selanjutnya ada nama atau sandaran, kemudian hukum, dan nanti yang terakhir adalah permasalahannya.
Baik. Insya Allah di sini kita akan belajar satu-satu dari definisi ya. Silahkan Uma semua untuk mencatat di sini. Coba dinaikkan lagi Umi PDF-nya sedikit. Segini saja. Iya, ya. Oke, seperti ini. Coba sedikit lagi nggak bisa ya? Enggak ada sampai sini dong. Oke. Mau cari dikecilin mau dikecilin. Oh. Enak yang mana? Nah, ya. Kayak gini. Kecil banget nggak itu? Meriati kebaca nggak? Dibuka mic-nya, coba dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Kelihatan nggak? Kalau dikecilin Nggak kelihatan Ustaz. nggak kelihatan ya? Zoom yang bagian nama badinya aja Umi. Mhm. Ya, ini. Nah, Ya. itu tadi. Ini? Apa ini? Nah, ini. Hmm. Oke. Uma semua ini dicatat ya, karena ini matanya. Kalau belum sempat dicatat, boleh di screen dulu, nanti dicatat kalau kelasnya sudah selesai. Saya bacakan, nanti Uma semua ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Ada? Mada ya. Inna Mabadi'a. badi'a kulli fanni asyarah. Naam. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Al-haddu wal maddu'u thumma asrah. Samrah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u. Wal wadi'u. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Wal ismul ismi Imdadu hukmus syari'u. dadu hukmus syari'. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Masailu wal ba'du wal ba'du bil ba'di. kafa. Wa man daral jami'a haza syarafa. Wa man Andarul jami'a jami'ah hadza syarafa. Baik, Masya Allah. Ya, kita tarjim sama-sama ya. Di sini dikatakan inna mabadi'a. Ya. Inna mabadi'a, sesungguhnya setiap ilmu ya, Sesungguhnya setiap ilmu kulli fannin asyarah, ada 10. ada 10. Nah, sesungguhnya setiap ilmu ada 10. Apa saja, yaitu al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Al-haddu ini artinya definisi. Kemudian wal mawdu'u, Al-haddu nani apa bahasanya apa? Al-haddu apa saja? Definisi. al-haddu definisi. Definisi. Wal mawdu'u pokok pembahasan. Al-mawdu'u pokok pembahasan. Summa ini artinya kemudian ya. As-samroh itu artinya buah. Maksudnya buah itu hasilnya ya. Buah atau hasilnya. Atau bisa juga kita artikan manfaatnya boleh. Ya. Al-haddu wal mawdu'u summa samroh.
As-samro. As-samro itu artinya buah atau hasil atau manfaatnya. Oh, iya. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wa fadluhu itu dan keutamaannya. Keutamaannya Dan wa nisbatun nisbahnya. Nisbatun itu nisbah ya. Wal wadi'u yaitu Nisbatun pencetus. dan nisbah. Ya, nisbah wal wadi'u pencetus. Pencetus itu bisa kita artikan juga penemu ya. Wal-wadi'u. Wal-wadi'u. Pencetus. Pencetus atau penemu ya. Wal ismu ini nama ya. Nama. Wal ismu. Ismu nama. Dan nama. Kemudian istimdadu ini sandarannya. Sandaran. Istimdadu sandaran atau sanad juga boleh. Kita artikan sanad boleh. Apa Ustazah? Samad? Sanad. Sanad. Oh, sanad ya. Istimdadu. Apa? Sandaran atau sanad. Istimdadu. Sanad atau sandaran. Sanad atau sandaran. Hukmu syari'u itu hukum syar'i. Hukum syar'i, kemudian masa ilu adalah permasalahan. Oke. Masa ilu permasalahan. wal ba'du. Wal ba'du bil ba'di ktafa itu siapa yang memahami sebagian maka cukup baginya. Kita artikan seperti itu. Wal ba'du bil ba'du. Ya, wal ba'du bil ba'di ktafa siapa yang memahami sebagian maka cukup baginya. Apa saja gimana? Wal ba'du bil ba'du. Wal ba'du bil ba'di ktafa. Siapa yang memahami sebagian maka cukup baginya. Siapa yang memahami sebagian maka cukup baginya. Oke. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Wa man daral jami'a dan siapa yang memahami seluruhnya. Wa man daral jami'a dan siapa yang memahami seluruhnya. dan siapa yang memahami seluruhnya. Hadza syarafa maka ia akan meraih kemuliaan. Oke, saya ulangi sekali lagi ya.
Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar setiap ilmu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma tamrah. Al-haddu definisi, wal mawdu'u pokok pembahasan, thumma tamrah kemudian hasil atau buahnya. Awan saja tadi apa? Definisi Wanis pokok pembahasan timdadu hukmu syari'u. Ya Umi? yang al-hadun wal maudu, definisi pokok pembahasan, apalagi saja? Bukan, suaranya putus-putus. Gimana Umi? Yang kedua apa ya saja? Ya, yang pertama al-haddu definisi, kemudian wal maudu'u itu yang kedua pokok pembahasan. Oh, bukan. Yang pertama berarti ya, yang al-hadun Al-haddu wal maudu, definisi. pokok pembahasan. Nah, al-haddu dia definisi ya Umi ya. Kalau wal Oh, maudu'u pokok pembahasan. Summa samroh kemudian. Summa itu artinya kemudian. kemudian. As-samroh hasil, manfaat atau buahnya ya. Wa fadluhu keutamaannya. Wa nisbatun nisbahnya. Wal wadi'u pencetus atau penemu. Wal ismu nama. Wal istimdadu sandaran atau sanadnya. Hukmu syari'u hukum syar'i. Masail permasalahan. Baik. Sudah 10 ya? Ya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut, dibaca satu-satu dulu Umi. Belum Ikra Ustazah. itu Wa ba'du bil ba'du. Belum itu. yang mana Umi? Bil ba'du tafa. Yang mana Umi? Afwan? Wal ba'du bil ba'du tafa. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Siapa yang memahami sebagian, maka cukup baginya. Waman darol jami'a Dan siapa syarafa. Iya, waman darul jami'ah dan siapa yang memahami seluruhnya, hadza syarafa, maka ia akan meraih kemuliaan. Oke. Sudah semua ya, Uma dicatat ya. Baik. Jika sudah boleh iqra'i summa tarjim ya. Satu-satu baca, kemudian artikan sesuai dengan yang sudah kita artikan tadi. Tafadhal mashkurah, man awalan? Umisinya ya. Ustazah. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya apa Ustazah? 10 pokok apa? Ya, mabadi'ul asyarah. Mabadi'ul asyarah. 10 prinsip dasar. 10 prinsip dasar ya. Mabadi'ul asyarah. Itu bahasa Arabnya ya. Ya. Inna mabadi'a kulli fanni asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma tamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdad hukmus syari'u masailu wal ba'du bil ba'du istafa wa man darul jami'a hajjas syarafa. Inna mabadi'a sesungguhnya setiap ilmu kulli fanni asyarah ada 10. Al-haddu definisi,
wal maudu'u pokok pembahasan, thumma kemudian as-samroh buah atau hasilnya, wa fadluhu dan keutamaannya, wa nisbatun dan nisbah, wal wadi'u pencetus atau penemu, wal ismu dan nama, al istimdadu sandaran atau sanad, hukmus syari'u hukum syari'i, masailu permasalahan, wal ba'du bil ba'du tafa siapa yang memahami sebagian maka cukup baginya, wa man darul jami'a hajjaz syarafa. Dan siapa yang memahami sepenuhnya atau seluruhnya maka ia akan meraih kemuliaan. Insyaallah. Ahsanti, barakallah Umi. Jazakallah khairan. Baik. Tafadhali ba'daha. Umi Aryati, Umi Aryati. silakan. Oh, baik Ustazah. Nah, dicoba. Al-mabadi'ul asyarah. Inna mubaddi'u inna asyarah. Inna kulli fanni asyarah. Sesungguhnya mabadi setiap ilmu ada 10. Al-haddu wal maudu yaitu definisi dan pokok pembahasan. Summas marah. Summas samroh. Kemudian hasilnya wa fazluhu wa nisbahu, keutamaan dan nisbahnya, wal wadi'u dan pencetusnya atau penemu, wal ismul istimdadu dan namanya serta sanad atau sandarannya, hukmus syari'u dan hukum syariat, masailu serta permasalahannya, ba'du bil ba'dil wal ba'du bil ba'dit tafa dan siapa yang memahami sebagiannya maka cukup baginya. Wa man darul jami'a hadzas syarafa dan siapa yang memahami seluruhnya maka ia akan meraih kemuliaan. Masyaallah, ahsanti mumtazah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Tafadhali ba'daha Umi Suli. Ya, assalamualaikum saja. Waalaikumsalam. Mabadi ul asyarah 10 prinsip dasar. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di tafa faman darul jami'a hazas syarafa innama ba'di'a sesungguhnya dasar
kulli fannin asyarah. Setiap ilmu ada 10. Setiap ilmu ada 10. Al-hadu wal maudu usum masamroh. Al-hadu wal maudu definisi pokok pembahasan summat tamroh, kemudian hasil dan manfaat wa fadluhu wa nisbah, keutamaan dan nisbahnya, wal wadi'u, dan prinsip dan nama sandaran dan nama sandarannya, wal ismul istimdadu wal ismul istimdadu. Nah, ini kelewat tuh saja. Apa ya? Wal ismu Ismu itu dan ilmu. nama. Ismu nama. Oh, Nama ya. dan nama Istimdadu, sandaran atau istimdadu. sanatnya. Istimdad dan ilmu serta sanatnya atau sandarannya. Ismu Hukmu, nama ya. Wal ismu nama. wal ismu nama, dan sandarannya wal ismu istimdadu, dan sandarannya. Sandaran atau Iya. sanatnya ya saja. Boleh sandaran, boleh sanat ya. Oh ya. Hukmu sari dan hukum syariatnya, Ya, hukum syar'i, iya. dan hukum syar'i. Masa ilu siapa yang Masail, masalahan. permasalahan. Masailu wal ba'du, permasalahan dan siapa yang memahami, ba'du bil ba'di, memahami sebagian, bil ba'di tafa, dan permasalahan dan siapa yang memahami sebagian maka cukup baginya. Waman darol jami'a hazas syarofa. Waman daro, dan siapa yang memahami seluruhnya. Waman daro, dan siapa yang Waman darul jami'a. Waman daro jami'a. Oh ya, seluruhnya berarti. Dan siapa yang memahami seluruhnya, hadasyarofa, maka dia akan meraih kemuliaan. Sip, ahsanti, Masya Allah. Barakallah. Barakallahu saja. Amin. Sip. Uma semua, dari matan yang kita baca tadi, Uma semua bisa paham maksudnya apa? Atau masih bingung? Maksudnya siapa yang memahami ilmu tajwid gitu ya Ustazah? Iya, jadi di sini dijelaskan
Nama badi kulli fanin asyarah ya, bahwa setiap ilmu apa saja itu ada 10 mabadi ya, ada 10. Jadi semuanya itu sama, nanti ada definisinya, ada pokok pembahasan, semuanya ada. Tapi di sini yang kita pelajari adalah tentang ilmu tajwid. Jadi semua yang akan kita bahas tentang ilmu tajwid. Insya Allah kita akan bahas satu-satu. Dimulai. Tadi apa yang pertama, Uma? Dari 10 prinsip dasar, yang pertama tadi ada apa? Definisi. 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 Ya. Definisi tadi bahasa Arabnya apa? Al-haddu. 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 Oke. Coba dinaikkan Umi PDF-nya. Ini Afan, diturunkan maksud saya. ini Nah, ini dia. Oke. Baik. Baik. Dilihat di PDF-nya Umi. Yang dimaksud dengan definisi, ini definisi dalam ilmu tajwid ya. Jadi kita tuh harus tahu apa tujuan kita belajar ilmu tajwid. Nah, jadi definisi kita belajar ilmu tajwid adalah membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya, dengan mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan haknya, juga mustahak berupa sifat-sifat huruf tersebut. Baik. Baik, sekali lagi Umi, jadi definisi kita untuk belajar Al-Quran adalah supaya kita dapat membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya, dengan mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan haknya, juga mustahak berupa sifat-sifat huruf tersebut. Seperti itu. Jadi kalau Umi semua itu masih bingung kenapa sih saya harus belajar ilmu tajwid, kenapa saya harus belajar tahsin. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya ada di definisi. Baik. Jadi Umi, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid, belajar tahsin? Supaya apa? Agar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan keluarnya huruf pada tempatnya. Iya, sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya ya. Dengan mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan hak-haknya, juga sifat-sifat huruf tersebut. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan definisi ilmu tajwid. Baik. Bisa dipahami ya Umi semuanya? Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti sekarang sudah tidak bingung lagi kenapa harus belajar tajwid, kenapa harus belajar tahsin ya. Supaya ini jawabannya ada di definisi. Baik. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang definisi ilmu tajwid ya. Jadi definisi ilmu tajwid itu ada dua, ada secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, tajwid artinya membaguskan. Ini boleh dicatat saja karena nggak ada di PDF. Jadi secara bahasa, tajwid itu artinya membaguskan. Tajwid dan tahsin itu artinya membaguskan ya. Ini sama artinya. Tajwid dan tahsin itu artinya membaguskan. Jadi ketika kita belajar tajwid ataupun belajar tahsin, maka berarti kita sedang membaguskan. Membaguskan apa, Uma? Bagus bacaan. Bacaan Al-Quran kita. Ya, Insya Allah. Baik, itu tadi secara bahasa ya. Secara bahasa tajwid dan tahsin artinya membaguskan. Kemudian secara istilah. Secara istilah, ilmu tajwid bermakna ikhraju kulli harufin min makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Yaitu berarti mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Ya. Jadi secara istilah ilmu tajwid bermakna mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Oke.
Bisa dipahami, Umi? Oke. Ini untuk definisi. Untuk definisi ada pertanyaan? Tafadhol, sebelum kita lanjut ke yang kedua. Contoh enggak ya? Keluarkan setiap huruf pada tempat keluarnya beserta sifat dan mustaqabnya. Ada yang ingin ditanyakan dari definisi ini, Umi? Tafadhol. Belum Baik. saya. Belum ya? Kalau gitu kita lanjut ke yang kedua. Tadi yang kedua apa, Uma? Keutamaan Ya. Pokok pembahasan atau materi ya. Iya, Wal pokok maudu pembahasan. du'u. Wal maudu'u. Ya, jadi boleh dikasih nomor di matanya tadi ya, biar umat tidak bingung. Jadi yang pertama tadi al-haddu, definisi. Kemudian yang kedua maudu'u. Wal maudu'u artinya pokok pembahasan ya. Atau tema pembahasan. Jadi, apa yang menjadi pembahasan kita ketika kita belajar tajwid, yaitu adalah kalimatul Quran. Kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Bisa dipahami, Umi? Baik. Jadi ketika kita belajar ilmu tajwid, apa yang akan kita bahas di sana? Pokok pembahasannya apa? Kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Iya, kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Kalimatul Quran. Baik. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga tadi apa? Tiga Keutamaan. keutamaan. Ya bukan. Guys, itu yang keempat. Tiga summas samaro. Samro. Apa tadi samro? Hasil atau manfaat. Hasil atau Kebuahnya. manfaat. Ya, Umi Sina boleh dinaikkan ya PDF-nya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah samro, yaitu hasil atau manfaat. Jadi ketika kita sudah belajar tajwid, kita akan mendapatkan hasil atau manfaatnya. Apa manfaatnya, apa hasilnya, yaitu saunul lisani anil khoto'i fi tilawatil Quran, yaitu menjaga lisan kita dari lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Taib. Uma, ketika kita belajar tajwid, hasilnya apa yang akan kita dapatkan? Manfaatnya apa? Menjaga lisan dari kesalahan Kesalahan membaca. ketika membaca Al-Quran. Iya, iya, Masya Allah. Jadi ini wasamrotuhu, ya, wasamroh adalah manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita belajar ilmu tajwid, adalah menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Baik, kemudian yang keempat tadi ada apa? Keutamaannya. Keutamaan. Ya. Ya, apa bahasa Arabnya? Wafadluhu. Fadluhu. Ya, Fadluhu. wafadluhu. Keutamaannya apa? Yaitu syarafuhu ala ghairihi minal ulum bita'alluqihi bi asyrafil kalam. Keutamaannya ketika kita belajar ilmu tajwid adalah kemuliaannya dibandingkan ilmu yang lain. Jadi ketika kita belajar ilmu tajwid itu kita sedang belajar ilmu yang paling mulia di antara ilmu yang lainnya karena hubungannya dengan semulia-mulianya adalah kalamullah. Ya, karena hubungan ilmu tajwid itu langsung pada kalamullah, pada kalam Allah. Makanya dia mendapatkan keutamaan ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu yang lainnya. Jadi Uma, apa keutamaannya ketika kita belajar ilmu tajwid? Kemuliaannya dibanding Kemuliaan dibandingkan Yang ilmu ilmu yang yang lain. lain adalah karena hubungannya dengan semulia-mulianya kalam Allah. Iya, kalamullah. Karena kita lebih dekat dengan Al-Quran ya. Karena belajar ilmu tajwid itu sudah pasti akan mendekatkan kita dengan Al-Quran.
Baik. Kemudian selanjutnya apa? Yang kelima, Nisbah, Nisbah. ilmu tajwid. Nisbah ilmu nisbah. tajwid. Iya, nisbah ilmu tajwid. Apa nisbah ilmu tajwid? Ya ghairihi apa? Wa nisbatu li ghairihi minal ulum ilmu tibayuni al-muta'alliqu bil Qur'anil Karim, yaitu ilmu tabayun yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi nisbahnya itu ilmu tajwid Ilmu merupakan ilmu syar'i yang tajwid. berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, Bayal. baik. Uma Al-Quran. nisbahnya apa? Ilmu Ilmu tabayun ilmu tabayun. yang berhubungan dengan Al-Quran. Baik. 14. Oh, seperti kita misalkan ada berantem gitu saja, kita tabayun dulu Iya. sama orang itu. Gitu. Iya, Masya Allah. Ya nggak, ya kan? Kalau misalkan lagi Iya, iya. sahabat kita coba tabayun dulu, tanyakan. Betul, betul, Masya Allah. Diperjelas gitu ya, Bu Umi Iya, Sina. iya, Masya Allah. Cantik. Baik. Selanjutnya yang keenam ada apa? Bahwa Pencetus ilmu tajwid. bahwa di'uhu. Wawadi'u. Bahwa Wawadi'uhu, yaitu pencetus ya, atau Ayam. penemu. Ayamu. Ayam. Pencetus atau penemu, yaitu a'immatul qiraah. Pencetus atau penemu ilmu tajwid adalah para ulama dan imam ahli qiraah. Adalah Para ulama dan imam ahli qiraah. Jadi penemu ya, Awan ntar kalau semuanya selesai kayaknya PDF-nya di-share aja kayaknya ya biar bisa belajar di rumah. Oh, boleh. nanti dikasih nanti dibagi-bagikan. Kayak di kelas fikih gitu loh, Musina. Sebenarnya ada bukunya. Iya. Oh, Ada bukunya, nanti di-share di itu. Tapi kalau misalkan nggak mau beli bukunya, nanti taruh di PDF-nya, taruh di kelas, nanti di-share. PDF-nya aja boleh jadi di copy sendiri ya. Lebih murah beli bukunya padahal daripada kopi. Oh ya, tapi sama ya, kadang-kadang suka beda nggak? Ini soalnya ketikan Ustaz aja jangan-jangan. yang ini nggak ada di buku, Ustazah. Iya, cuman ini doang yang nggak ada di buku Nggak ya. ada di buku. Oh, ini. Iya. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi wawadi'u Terus atau penemu ulang lagi, Ustazah. Iya, baik. Penemu atau pencetus ilmu tajwid yang pertama kalinya adalah para ulama dan imam ahli qiraah. Jadi mereka yang pertama kalinya yang menyusun ilmu tajwid. Jadi yang memberi nama-nama pada ilmu tajwid, misalnya ikhfa, idgham, itu mereka yang pertama kali membuatnya. Karena kan ketika kita belajar, ketika para sahabat itu belajar dengan Rasulullah, itu mereka hanya talaki saja ya. Jadi belum ada nama-nama hukumnya, itu belum ada. Nah nanti para ulama dan imam ahli qiraah inilah yang pertama kali menemukan dasar ilmu tajwid. Jadi yang membuat kitabnya, kemudian memberi nama-nama di setiap ilmu tajwid ini hukumnya apa, seperti itu. Adapun nama-nama tadi boleh dicatat Umah ya. Ini juga mungkin nggak ada di PDF. Di sini ada 5 di sini ya. Nah, yang pertama itu ada, ini juga berbeda pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan yang pertama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, yang pertama ada Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa ditulis di sini saja di kata di ini nih? Oke, saya tuliskan di ini di komentar ya. Ini yang pertama Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang kedua ada Hafs bin
Umar. Yang kedua ada Hafs bin Umar ya. Ini yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga ada juga yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim. Abu Ubaid Al-Qasim. Kemudian pendapat yang keempat ada Al-Khalil. Ternyata cuma ada 4 ya, Uma. Al-Khalil. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ya antara siapa dari keempat imam ini, para ahlul qiraah ini, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, atau Hafiz bin Umar Ad-Duri, atau Abu Ubaid Al-Qasim, atau Al-Khalil bin Ahmad. Ini wallahu alam siapa yang paling pertama kali mencetak ilmu tajwid. Ini masih dipertanyakan, tapi dari keempat ini insya Allah ya. Baik. Jadi boleh dicatat saja Umi. Oke. Sudah sampai sini paham ya. Jadi wal wadi'u apa Umi, pencetus penemu ilmu tajwid itu siapa? Abdul Aswad bin Abdul Ali. Jawabnya para ulama dan imam ahli Para ulama qiraah dan saja imam. ya. Iya, para ulama dan imam ahli qiraah. Kalau ditanya nama-namanya baru disebutkan, tapi katakan ada perbedaan pendapat. Baik. Lanjut, yang selanjutnya apa? Yang nomor 7. Nama. Nama. Iya, wa ismuhu nama. Ismuhu. Namanya adalah huwa ilmu tajwid awit tahsin. Jadi namanya adalah tajwid dan tahsin, ya. Namanya adalah tajwid dan tahsin. Baik. Lanjut, yang ke-8. Ada apa? Bukan sandaran atau Dasar sanad. pengambilan. Ya. Al-ismu. Wa Al-istimdadu. Iya, al-istimdadu. Sanad atau sandarannya ya, yaitu minas sunnatin nabawiyah, diambil dari sunnah Nabi. Jadi ketika kita belajar Al-Quran itu, kalau kita belajar dengan guru yang benar, insya Allah sanad kita akan menyambung kepada Rasulullah SAW. Karena yang pertama kali ya, kalau tadi kan kita sudah bahas siapa yang pertama kali menemukan ilmu tajwid ya, atau pencetus ilmu tajwid itu adalah ulama qiraah. Kalau siapa yang pertama kali mempraktikkan bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah Rasulullah ya. Rasulullah, beliau bertalaki kepada siapa? Ada yang tahu? Kepada malaikat Jibril ya. Ya, Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril, dan Jibril itu langsung dari Allah ya, seperti itu. Kemudian nanti para sahabat Rasulullah itu bertalaki dengan Rasulullah, kemudian lanjut sampai kepada kita saat ini, alhamdulillah. Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid dengan guru yang tepat, dengan guru yang jelas sanadnya, insya Allah sanad kita akan nyambung kepada Rasulullah. Baik. Jadi istimdadu atau sandaran itu diambil dari mana, Uma? Dari sanad Nabi. Sanad Rasulullah. Baik, Masya Allah. Lanjut. Selanjutnya. Permasalahan terkait Wa masailuhu. Hukumnya dulu ya. Oh ya. Wa masailuhu. Syar'i. Ya, hukum syari'u. Hukum syar'i. Ya, ini kebalik ya. ini kebalik ya. Itu kebalik akan. Adalah hukum syari'u al-wujub al-ilmi ala kulli qari'i min muslim wa muslimah. Kalau di PDF ini dikatakan fardu ain ya bagi semua yang membaca Al-Quran, baik muslim ataupun muslim. Jadi seperti ini. Umar, ketika kita belajar ilmu tajwid, kalau ada yang bertanya hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa?
Jadi seperti ini. Kalau mempelajari secara teori dari hukum-hukum tajwid ya, itu fardu kifayah. Fardu kifayah, berarti sunnah. Maksudnya hukum-hukum teori itu apa? Jadi kalau kita belajar tajwid, misalnya kita tahu hukumnya, ini hukumnya apa? Misalnya idgham, iqlab. Nah, ketika kita belajar untuk mengetahui hukum-hukum teorinya, itu nanti dihukumi fardu kifayah. Tetapi hukum untuk mengamalkan ilmu tajwid ketika belajar, ketika membaca Al-Qur'an ya, itu wajib hukumnya fardu ain. Fardu ain. Jadi kalau yang masih salah-salah bacanya itu sebenarnya diharamkan ya bagi yang tidak mau belajar seperti itu. Jadi karena kita sudah tahu bahwa hukumnya membaca Al-Qur'an itu menggunakan tajwid adalah fardu ain wajib, maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu tajwid. Seperti itu ya Ummah ya. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Insya Allah. Adapun kalau yang bertanya tentang dalilnya, yaitu dalilnya adalah warattilil Qur'an tartila ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Di Quran surah Muzammil ayat 4. Itu salah satu dalilnya. Oke. Sampai di sini ada satu lagi ya, yaitu masailu, permasalahan terkait. Jadi majmu'atun minal qadaya wal qawaid al-kulliyatin lati yutawassalu biha ila ma'rifatil ahkami juz'iyatiha, yaitu kumpulan aturan dan kaidah-kaidah umum yang dengannya bisa diketahui hukum-hukum secara rinci, hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Itu kalau di PDF, tapi yang lebih ringkasnya saja permasalahan ilmu tajwid itu kita akan belajar tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah ditetapkan oleh para ulama qiraah seperti hukum nun sakinah, mim sakinah, ya seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Ummah? Ulangi Ustazah permasalahan tadi. Yang mana? Permasalahan tadi. Permasalahan. Atau ya. Baik, jadi permasalahan yang akan dibahas ketika kita belajar ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Seperti nanti kita akan belajar hukum nun sakinah dan tanwin ya, nun sukun dan tanwin, kemudian mim sukun, hukum-hukum mat, seperti itu. Jadi itu permasalahan yang akan dibahas di ilmu tajwid. Baik, bisa dipahami Umi? Bisa ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi ini adalah 10 prinsip dasar ilmu tajwid dari definisi sampai permasalahan. Alhamdulillah. Baik. Sampai sini, tafadhali. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan Uma. Sebelum kita akhiri kelas kita. Tafadhali. Umi Aryati, Umi Suli, ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah belum Ustazah. Belum ya. Berarti dari yang kita pelajari hari ini, insya Allah bisa dipahami ya Umi ya. Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Wah, baik. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah kita cukupkan kelas kita sampai sini. Kita lanjut lagi pekan depan ya. Alhamdulillah waktunya ini pas-pas. Kurang 4 menit. Iya Baik. Ya. Jadi untuk tugas pekan ini, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan ya. Karena pas kemarin itu banyak yang tertinggal. Jadi kita ulang. Biar umat semua yang tertinggal bisa menyusul ya tugas-tugasnya. Tugas kita pekan ini yaitu tadi yang sudah mencatat boleh disetorkan ke grup, kemudian di VN-kan juga ya Umah ya. Insya Allah saja, baik saja. Nanti VN contoh bacaannya akan dikirimkan Umi Catur di grup. Baik. Jazakumullah khairan yang sudah hadir hari ini, Umi Sina, Umi Aryati, dan Umi Suli. Insya Allah semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Yang Subhanallah wa bihamdika Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Kita berjumpa lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ustazah Jazakallahu khair, Ustazah Mbak Shina. Hai, sama-sama sayang. Umi, selamat beristirahat. Udah capek.